Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FITK, dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama salah satu narasumber yang mungkin dari Sobat FITK, warga FITK sendiri, atau tentunya warga UIN Malang sudah mengenal beliau. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FITK. Kita sapa terlebih dahulu adalah Bapak Dr. M. Yunus MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sudah Nggih. kesekian kali Iya. ya, Mbak Ima, kita ketemu di Nggih, ruang podcast betul ini. Bapak. Nah, ini waktunya saya harus ngobrol lebih dekat lagi dengan Bapak Yunus. Kali ini dengan temanya masa depan lulusan di era otomatisasi. Nah, kalau kita tahu mungkin dari ini kita memfokuskan di relevansi kurikulum LPTK dengan skill abad ke-21 dan pasar kerja. Merespon hal ini, kira-kira apa yang akan kita bahas ini, Pak? Wah, ini pertanyaan yang bagus Iya. dan kompleks ya. Iya. Ya, izinkan kalau gitu saya Mhm. memberi gambaran dulu Boleh, tentang Bapak. jumlah perguruan tinggi dan program studi di Indonesia. Baik. Nanti kaitannya sama pengangguran dan Iya. bagaimana kita merespon ya Iya, pendidikan tinggi dengan baik kurikulumnya. Bapak, pripun? Nah, menurut data yang saya akses tadi, Mhm, ini datanya dari internet ya, ada yang bersumber dari PD Dikti, mhm, BAN PT, per Februari 2026, mhm. berarti tahun 2025 ya. Iya, Nah, betul. perkembangan terakhir itu Mhm, nanti dinamis ya angkanya, nggih. tapi yang saya temukan itu perguruan tingginya ada 4.404 perguruan tinggi di Indonesia. Wow, iya iya. Dari jumlah itu ada sebanyak 226 perguruan tingginya terakreditasi unggul. Masya Allah, iya. Alhamdulillah kita sudah Betul, terakreditasi salah unggul satunya ya. Pak ya. Oke, terima Mhm, kasih. Ini berarti kita termasuk yang sedikit ya. mhm. Kemudian prodinya ada Oh, 37.846 program studi dan mhm, yang unggul itu hampir 700 ya, mhm. sebanyak 694 program studi unggul di Indonesia. Se-Indonesia nih Pak Iya, ya, betul, oke. kita Mhm, alhamdulillah di FITK ini nggih. ada 10 prodi ya, semuanya sudah unggul, Mhm, kecuali satu prodi masih sangat baik, yakni mhm. prodi Magister Karena baru nih Matematik. Pak ya, Iya, masih newbie. baru. Iya, Iya. Berbicara soal masalah itu tadi Pak, kan Bapak sempat menyinggung soal lapangan pekerjaan juga, iya pengangguran juga. betul. Apa yang didapatkan dari riset ini Pak? Nah, data Februari 2006 tadi, kalau dari data BPS itu ada sekitar 219,54 juta penduduk usia kerja di Indonesia. Mhm. Dari jumlah itu ada 7,24 juta orang tidak terserap di dunia kerja alias Iya pengangguran. iya iya. Jadi masih banyak ya. Mhm. Sementara ada 10,7 juta setengah pengangguran. Artinya bekerja, Mhm. tapi dalam sepekan itu kerjanya kurang dari 35 jam. Mmm, Jadi ini ada paradok ya. nggih, Paradoknya apa? Satu, Indonesia memiliki tadi hampir 38.000 program studi ya kalau betul, digenapkan, iya tetapi masih memiliki 7,24 juta pengangguran. iya, Ini berdasarkan data BAN PT. Nah, sementara paradok 2, perguruan tinggi ini terus menghasilkan lulusan dalam mhm, bidang-bidang yang mungkin sudah jenuh ya. mhm, Sementara sektor AI tadi disebut-sebut mhm, ya, data, digital, teknologi ini masih kekurangan talenta ya. Artinya ini mhm, masih kosong. betul betul, Nah, sehingga paradok ini bagaimana bisa diatasi? mhm, Disinilah perguruan tinggi tentu harus mhm, apa? Harus menyesuaikan kurikulumnya ya, supaya tidak betul, terjadi mismatch antara mhm, lulusan dengan serapan dunia dunia kerja, kerja. iya. Berbicara Iya. soal lulusan tadi, program studi mana nih Pak yang terlihat banyak sekali masukan lulusan yang kira-kira diserap oleh Indonesia? Data yang saya Ya? temukan, ini secara umum prodi di Indonesia terkonsentrasi pada beberapa rumpun utama ya. Misalnya pendidikan keguruan ini paling banyak, 20 sampai 25%. Mmm, Kemudian
diikuti oleh ekonomi dan bisnis Iya. 15-20%. Mhm. Selanjutnya teknik dan rekayasa 15-18%. Berikutnya kesehatan dan seterusnya. Sementara agama dan keagamaan ini 5-10%. Itu untuk konsentrasi proporsi prodi secara nasional ya. Betul. Tetapi lulusannya, Mhm. maksudnya jumlah lulusan terbesar itu Mhm. didominasi pertama dari jurusan manajemen. Ini sebanyak Mmm. 147.132 lulusan. Mhm. Kemudian PGSD, ini berarti Mmm. banyak belum terserap Iya. ya, 58.695. Mhm. Lalu akuntansi, ilmu hukum, pendidikan agama Islam ini disebutnya urutan kelima. Pendidikan Mmm. agama Islam itu 44.291. Nah, nanti lengkapnya Mhm. bisa dicek di internet ya Mhm. dengan sumber-sumber terpercaya tadi. Iya. Ada BPS, ada Mhm. PAN-PT, PD Betul. Dikti, dan lain-lain. Intinya ini kan ada paradok ya, ada Betul. mismatch. Mhm. Nah, kalau sudah terjadi demikian, Mhm. nah apa yang harus Nah, dilakukan? betul sekali. Solusinya nih Pak seperti apa? Nah, pertama harus kita pahami dulu ya, Iya, bahwa anak-anak yang masuk atau sekolah sekolah di di perguruan tingkat tinggi ya? dasar Oh, tingkat saat dasar, ini heeh. ya, berarti sebagian besar akan bekerja pada jenis pekerjaan yang saat ini belum ada. Membuka lowongan Artinya baru Pak ya? ya artinya Mhm. saat ini pekerjaan saat ini Mhm. kalau dia anak sekolah masuk saat ini, nanti lulusnya itu nggak ada pekerjaan yang di perguruan tinggi saat ini itu Iya, iya, iya. buka gitu ya. Namun ini ironis, banyak perguruan tinggi masih mengajarkan kompetensi untuk pekerjaan yang mulai ditinggalkan. Salah satunya apa nih Pak yang mulai ditinggalkan? Yang mulai ditinggalkan itu maksudnya tadi anak-anak sekolah tapi nanti Mhm. lulus waktu Mhm. bekerja sudah nggak ada sebenarnya Mmm. kompetensi yang dia pelajari Mhm. untuk memenuhi apa namanya pekerjaan ya. Mmm. Sehingga, misalkan itu dia punya ijazah, maka Betul. ijazahnya belum Mhm. bisa diserap. Kalau Iya. pekerjaan-pekerjaan secara umum ya, Mhm. pekerjaan yang ciri-cirinya itu rutin, Mhm. lalu diulang-ulang, Mhm. itu potensi hilang. Contohnya Mmm. kan Anda tahu dulu Mas Ari itu punya Kasubag ya. Oh ya? Mhm. Kasubag apa itu dulu? Tipenya Mas Umum Ari itu? kayaknya Pak ya? Kasubag umum ya, sekarang Betul. nggak ada. Iya. Mas Ari, tapi dia Mas Dikitkan Ari jadi satu ya? betul, itu udah hilang. Dirampingkan. Jadi karena pekerjaan operator Mhm. data itu ya, yang Mhm. yang seperti dulu itu sudah Mhm. nggak ada. Mmm. Nah, sehingga Mhm. banyak akan diganti oleh tadi otomatisasi ya, Mhm. dengan AI Mhm. yang menyebabkan tadi pekerjaan Mhm. hilang ya. Iya. Lalu muncul pekerjaan baru. Yang dibutuhkan berarti apa? Yang dibutuhkan sekarang oleh siapa yang membutuhkan? Apa prodinya atau Mhm. lulusannya? Mulai dari lulusannya Nah, dulu kalau Pak. Mhm. lulusannya dia harus punya creativity tinggi. Berarti harus skill-nya ditambah lagi Pak ya? Ya, ini Mhm. soft skill ya. Soft skill, betul. Karena kan kalau AI kan nggak punya perasaan ya, karena Betul. nggak punya perasaan, maka kreativitas manusia human-nya ini harus tinggi. Sehingga Mhm. kalau dia kreatif, Mhm. maka nggak ada sebenarnya yang namanya pengangguran. Dia Mmm. mesti akan menghasilkan hal baru. Inovasi baru Pak ya Iya, muncul lagi. betul. Berarti Mhm. kalau lulusan prodi keguruan dan pendidikan harus kreatif itu yang bagaimana? Misalnya dia kreatif menghasilkan media pembelajaran baru ya yang Iya. inovatif. Seperti tadi pagi ada seminar dan Iya. gelar karya ya. Iya, iya, iya. Nah, saya lihat bagus sekali. Mhm. Itu kalau dikembangkan naik level lagi satu kali bisa dimonetasi. Mhm. Dimonetisasi artinya dia bisa dijual dibutuhkan oleh mitra-mitra kita di sekolah. Oh, ini Mmm. bagus, ini Mhm. mudah, ini gampang. Itu Mhm. sebenarnya. Berarti kita bagian lulusan yang membuat media ya, bukan pengguna Betul. media, Pak, ya? Betul, jadi kreatif dalam Mhm. menciptakan media pembelajaran baru Iya, yang inovatif dan mudah digunakan. mhm. Useful, Mhm. kemudian murah, Iya. terjangkau maksudnya ya, dan Mhm. dibutuhkan. Mhm. Nah, berarti kan lulusannya harus kreatif sebagai Betul. calon guru. Mhm. Selain kreatif harus adaptasinya tinggi, Mmm. adaptabel ya. Mhm. Kalau punya adaptasi tinggi, ada perubahan mendadak pun dia kan Mhm. bisa menyesuaikan. Iya, penyesuaian baru, Pak, ya? Betul, contoh usaha kecil ya, Oke. kalau ndak laku jualan tempe kan besok Mhm. bisa jualan tahu gitu Inovasi ya. lagi. Iya, dia Heeh. bisa jualan lagi. Kalau Mhm. ndak barangnya mungkin tempatnya di inovasi ya, Iya. sehingga orang
Lebih nyaman. tertarik Intinya lagi dia ya? harus Mhm. adaptasi terhadap perubahan. Iya. Kalau dari program studinya sendiri Pak, tadi kan sudah dari lulusannya ya? Kalau Nah, kalau program studi berarti dia kan pabriknya ya, iya. pabrik penghasil lulusan SDM, berarti dia harus merancang desain kurikulumnya. Nggak boleh kurikulum bukan nggak boleh sebenarnya ya, kurang tepat gitu Mhm. ya, kurikulumnya hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, atau hanya mengandalkan pokoknya cepat lulus dengan Mmm. IPK tinggi, Iya karena iya iya. ijazah Mhm. bukan jaminan. Tadi Iya datanya kan ada 7,24 juta yang nganggur, iya, mengapa? Karena betul. mismatch, Mhm punya mhm. ijazah, Mhm cepat lulus, mhm tapi nggak terserap kan. mhm. Ya, jadi kurikulumnya harus mengubah ke arah kompetensi, dan Mhm. menurut saya kompetensi tambahan yang sekarang sering dikemukakan itu adalah mikro kredensial. Jadi Mmm. punya kompetensi Mhm mhm. kecil-kecil, misalnya bisa kalau teknik bisa ngelas, Mmm. bisa bisa ini nerjemah, Mhm. bisa apalagi bikin tadi itu media digital. Iya. Mhm. Dan itu bersertifikat, apalagi Mmm. sertifikat internasional, nah kan Iya, laku. betul. Jadi kompetensi utamanya sebagai pendidik, Mhm. kompetensi tambahannya itu kreatif tadi yang Mhm. bersertifikat. Bersertifikat, kalau bisa Ya, internasional, Pak, ya? betul. Jadi Mhm. kompetensi mikro kredensial itu yang kalau di Indonesia itu biasanya diakui lewat yang namanya LSP ya, lembaganya, Mhm. Lembaga Sertifikasi Profesi. Iya. Ada profesi penerjemah, profesi kewirausahaan, ada banyak profesi yang ditawarkan ya. Mhm. Kalau kita sementara ada 8 kalau tidak Mhm salah mhm. di UIN itu. Iya. Baik, Bapak. Iya. Kita berbicara soal lulusan dan juga masa depannya untuk ke depannya lagi bagi para mahasiswa yang mungkin sekarang masih menempuh di jenjang pendidikan. Upaya apa aja sih, Pak, yang sudah dilakukan oleh fakultas untuk mendongkrak bagaimanakah lulusan kita nanti jadi profesional nih, Pak, saat dia sudah gong, wisuda, selesai, itu kan pasti pandangannya sudah beda pemikirannya. Ya, FITK tahun ini, Mhm, periode ini itu kan punya visi baru ya. betul. Itu lebih mengarah kepada ya institusi yang aktif, inovatif, lalu ada literasi digital gitu ya, sehingga bisa mengantarkan lulusannya, bisa hidup di tengah Mhm masyarakat yang sangat kompetitif dan ketidakpastian tinggi mhm. ini. Nah, satu hal lagi, kami juga mendorong di FITK itu mahasiswa agar punya orientasi internasional, Mmm. dan ini sudah kami lakukan bersama teman-teman Mhm. di fakultas, bersama prodi dan semua unit ya. Misalnya kita punya unit IOSA ya. Mungkin bisa diperjelaskan, Pak, IOSA itu apa? Ya, IOSA itu jadi ini unit internasional yang mendampingi mahasiswa Mhm. ketika AM. Namun AM-nya luar negeri ya? Iya, semua Mhm luar negeri ada 38 mahasiswa mhm yang sudah berangkat ke ASEAN. mhm Tahun ini fokus di 4 tempat mhm di Malaysia ya. mhm. Salah satunya misalnya di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Itu yang Mmm, sekolah anak-anaknya misalnya duta besar, mhm pegawai Indonesia yang ada di sana tapi mhm. lahir di Malaysia ya. Mmm, Nah, sehingga mereka punya wawasan. Bahkan saya mhm dengar dari tim IOSA, mhm International Service Student Affair, mhm. artinya seperti KUI ya, Kantor Mmm, Urusan Internasional, iya tapi ini di Fakultas iya. Tarbiyah. Nah, lewat IOSA itu, alhamdulillah ada 2 mahasiswa yang diminta lagi datang ke sana setelah selesai Oh, selesai magangnya, diminta ya diminta lagi? lagi, minta nambah ya. Iya iya. Nambah untuk memberikan pengalaman, ada yang diminta mengajar pramuka, ya, Oh, ada ekstrakurikulernya iya, ya, Pak, ya? ada Mhm keterampilan lain ya. mhm. Nah, ini menunjukkan mereka sudah punya ini, apa, sikap pengalaman internasional. Salah satunya itu, Pak, ya? Iya, Mhm, karena kita kan nanti ndak bisa kerja hanya di sini ya, betul. tapi di luar sana yang jauh pun bisa kita akses kalau Mhm kita punya tadi itu, ada kreativitas, punya, mhm kemampuan adaptasi yang mhm tinggi, ada digital literasi yang mhm baik, AI literasi, mhm dan problem solver. Dia mhm mampu mhm. memberikan diri, menunjukkan dirinya sebagai pemecah masalah ketika ada sesuatu yang perlu dipecahkan. Iya. Nah, ini kan kalau kita ngelihat dari beberapa teman-teman yang ada di rumah atau mungkin yang melihat YouTube kali ini, mahasiswa FITK sendiri ini kan
ada yang menambahkan skill-nya mungkin di luar. Nah, itu pandangannya dari fakultas sendiri diperbolehkan atau seperti apa nih, Pak? Maksudnya di luar bagaimana? Mungkin contoh dia ikut kursus yang di luar, atau mungkin dia praktek ikut komunitas komunitas mungkin komunitas tentang pemberdayaan perempuan, atau mungkin skill-skill kreativitas yang lainnya. Bagaimana, Pak? Dalam pengertian mikro kredensial, berarti Mhm, kompetensi-kompetensi kecil yang tersedia di kampus maupun mhm, di luar kampus yang bisa diakses itu mhm, justru meningkatkan kompetensi tambahan yang penting ya. mhm. Jadi misalkan ya dia masuk di prodi PAI, Iya. tapi dia ahli kiroah, punya Mmm, sertifikat, mhm, ahli pidato, lalu bisa menerjemah bahasa asing. Itu dia punya kompetensi tambahan yang sangat tinggi. Kalau nama lainnya mungkin surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Nah, mhm, SKPI yang banyak itu mhm, bisa pupuk ya, misalnya pengurus dewan mahasiswa, mahasiswa ekstra juga boleh. mmm, Sepanjang tadi ini meningkatkan kompetensi mhm, mahasiswa. Jadi mhm, ada kompetensi utama, kompetensi mhm, tambahan. Karena kalau hanya mengadakannya di dalam kampus, kan ibarat berenang itu kalau hanya di dalam kelas, mhm. diajari renang yang bagus, tapi ketika keluar kan nanti renangnya di lautan bebas. Oh iya. Kaget nanti ada ikan paus, ada ombak yang sangat Mhm, besar. mhm, Tapi kalau punya tadi kompetensi kecil-kecil, ini mhm, punya sekoci. mmm, Seperti perahu penyelamat itu. Dia mmm. bisa menghadapi ujian di luar sana. Iya, berarti dia sudah siap nih, Pak, ya, Iya, dengan tantangan sekarang, tantangan masa depannya adalah betul. berpacu dan juga kita bertentangan dengan AI nih, Pak, ya. Nah, menurut Bapak sendiri sebelum kita akan mengakhiri perjumpaan kita, apa yang akan Bapak sampaikan untuk sobat FITK khususnya mahasiswa FITK sendiri, Pak? Ya, saya mohon izin Mhm, ini untuk menyampaikan mungkin quote ya. iya, Ada pernyataan sekaligus quote. wah Yang pertama pernyataan, ya, iya, sebenarnya pertanyaan yang tepat itu bukan lagi apakah AI akan menggantikan manusia ya ketika ini sudah otomatisasi ya. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pendidikan kita mampu menyiapkan manusia yang dapat bekerja bersama AI. Jadi AI itu kolaborasi, teman iya, ya, kolaborasi, sebagai heeh, tool alat ya mhm, yang membantu kita. Yang kedua, jika kurikulum hanya mengajarkan apa yang diketahui hari ini, maka kita sedang menyiapkan mahasiswa untuk masa lalu. mhm, Tetapi jika kurikulum mengajarkan bagaimana belajar, mhm, beradaptasi, berinovasi, mhm. maka kita sedang menyiapkan mereka untuk masa Masa depan. depan, wih, luar biasa, Nah, Bapak, mhm, quote-nya yang mhm. pertama, masalah utama itu sebenarnya bukan kurangnya lapangan kerja ya, tetapi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan masa Masyarakat, depan. masa depan, Nah, mhm, caranya tadi harus ada kompetensi tambahan ya, yang sedemikian dipupuk dengan baik. Yang kedua quote-nya, AI tidak menggantikan manusia, mhm. tetapi manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI, AI. oh, Ya, kita harus bersahabat dengan AI ya, Kak, ya? oke. Mhm, Ijazah adalah tiket masuk, tetapi kompetensi adalah penentu keberhasilan. mmm, Ijazah hanya tiket masuk saja ya, tapi tadi kompetensi utama maupun mikro kredensial ya, kompetensi tambahnya itu justru penentu keberhasilan, keberhasilan. mhm, Nah, yang terakhir, kurikulum terbaik bukan yang mengajarkan semua hal, mhm. tetapi yang mengajarkan bagaimana terus belajar ketika dunia berubah. Wah, luar biasa sekali Bapak quote-nya hari ini. Baik, mungkin Hmm. sobat FPTK di rumah kita akan berjumpa kembali dengan Bapak Yunus di kesempatan yang lain dan di ajang yang lainnya. Baik, terima kasih sobat FPTK untuk program kali ini. Kita berjumpa pada program berikutnya. Saya tutup dan juga kita akan jargon sebentar. FPTK Win Malang, we We serve serve your your academic academic journey. journey. Wassalamualaikum, sampai jumpa.